Bab 34 Perintah Tamu Emas. Di luar tanah suci garis darah. Dong Fangqing berkata sambil tersenyum, "Adikku, hari ini aku membiarkanmu melihat lelucon di tanah suci garis darahku. Ini adalah tanda tanah suci garis darah kita. Dengan token ini, adik laki-laki dapat menikmati diskon 30% kapan saja tempatkan di bawah tanah suci garis keturunanku. Selain diskon, kamu juga bisa pergi ke beberapa area yang tidak bisa dikunjungi oleh prajurit biasa. Terimalah." Petik 2. Dong Fangqing menyodorkan token ke tangan Qin Chen. Permukaan token itu terbuat dari emas. Dan itu adalah token tamu emas dari Tanah Suci Garis Darah. Token biasa dari Bloodline Holy Land dibagi menjadi 3 jenis, besi, perak, dan emas. Di atas token emas, ada token tamu yang lebih canggih. Tanah Suci Garis Darah tempat Daki berada adalah Tanah Suci Garis Darah tingkat 4. Dan perintah tamu emas sudah menjadi token tingkat tertinggi yang dapat mereka keluarkan. Qin Chen tidak mengelak, tapi langsung menerima token itu dan berkata, "Kalau begitu pelayan tidak akan dihukum, kan?" "Haha, adik. Aku bercanda. Tentu saja tidak. Lin Xinru tidak akan dihukum karena garis keturunannya." Setelah dihukum oleh Tanah Suci, Qin Chen merasa lega dan berbalik untuk pergi. Setelah Qin Chen dan Dong Fangqing pergi, banyak pejalan kaki dan prajurit yang telah menonton di pintu masuk Tanah Suci Garis Darah tiba-tiba menjadi gempar dan membicarakannya. Apa latar belakang pemuda tadi? Dia sebenarnya meminta Presiden Dong Fangqing untuk pergi menemuinya secara langsung. Petik 2. Pangeran Kerajaan Daki kita mungkin tidak mendapat perlakuan seperti itu, Bar. Apakah Anda melihat dengan jelas token yang diberikan Presiden Dong Fangqing kepada pemuda tadi? Token emas itu pastilah token tamu emas dari Tanah Suci Garis Darah. Saya mendengar bahwa dengan token tamu emas ini, Anda dapat menikmati pembelian 7 hari apapun di Tanah Suci Garis Keturunan. Bahkan kekuatan tertinggi di ibu kota pun mungkin tidak mendapat diskon. Semua orang sangat iri. Daerah garis keturunan saat ini sudah tenang. Setelah Dong Fangqing kembali, dia menatap dingin ke arah Liu Tong yang terbaring di tanah. Dan mendengus, usir Liu Tong keluar dari Tanah Suci Garis Darah. Dan dia tidak akan diizinkan masuk ke Tanah Suci Garis Darah mulai sekarang. Ketika Liu Tong mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Saya hampir pingsan. Presiden Timur, itu benar-benar bukan urusan saya. Saya tidak bersalah. Tolong ampuni saya. Keluar. Wajah Dong Fangqing menjadi gelap. Dan dia menendang dada Liu Tong dan mengusirnya. Apakah kamu tahu mengapa aku menghukummu? Jika kamu membiarkan orang masuk ke ruang darahku, tidak apa-apa. Tapi kamu setelah masalah terjadi, bukannya bertobat dan mengakui kelalaiannya, dia justru malah membuat alasan dan Anda berusaha keras untuk lolos. Tetapi pada akhirnya, untuk lolos, Anda malah menjebak orang lain. Jika Anda diizinkan untuk terus tinggal di Tanah Suci Garis Keturunan saya, itu akan merupakan penghinaan terhadap garis keturunan saya Tanah Suci. Liu Tong jatuh ke tanah dan meludah dengan keras. Darah. Menangis, Presiden Dongfang. Beri saya kesempatan lagi. Aku sudah berbaik hati dengan tidak membunuhmu. Kamu memintaku untuk memaafkanmu. Pergilah. Jika kamu tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan memotongmu sekarang juga. Kenapa kamu tidak pergi? Seret dia pergi. Teriak Liu Tong. Mengetahui bahwa dia akan membunuhmu lagi. Tidak ada ruang untuk perubahan. Meskipun dia telah memasuki Tanah Suci Garis Darah, siapa lawannya? Presiden Tanah Suci Garis Darah. Bukankah hanya sekedar mengucapkan sepatah kata pun untuk menggulingkannya? Segera, dua penjaga maju dan menyeret Liu Tong keluar seperti ikan mati. Mata Dong Fangqing tertuju pada Lin Xinru lagi. Lin Xinru gelisah. Dan hatinya panik. Dia ketakutan dan merasa pusing. Dia menangis dan berkata, "Tuan Presiden, saya tahu saya salah. Saya akan melakukannya, jangan pernah melakukannya lagi." Berani sekali. Petik 2. Dong Fangqing tiba-tiba tersenyum. Ada apa denganmu?
Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membawanya ke ruang darahku. Siapa nama anak laki-laki itu tadi? Lin Xinru memandang Dong Fangking, yang gaya lukisannya telah berubah, dan bingung. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa namanya adalah Qin Chen. Qin Chen lalu mengangguk dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Pergi ke Tanah Suci untuk mendapatkan gaji sebulan tambahan dan kembali beristirahat selama 2 hari. Ya, Lin Xinru pusing dan keluar dengan bodoh. Bukan menyadari apa yang terjadi sampai dia meninggalkan area garis keturunan. Li Wenyu, tolong bantu aku mencari tahu siapa Qin Chen, kata Dong Fangking tiba-tiba. Ya, Li Wenyu sepertinya memahami sesuatu dan bertanya dengan ragu, Presiden. Apakah pemuda itu memiliki latar belakang yang bagus? Presiden, latar belakang. Apakah kamu tidak melihatnya sekarang? Dong Fangking meliriknya. Berjalan ke ruang garis keturunan. Dan menatap meteran garis keturunan di depannya. Dengan ekspresi terkejut di matanya. Saya minta maaf atas kebodohan saya. Dong Fangking menunjuk ke instrumen garis keturunan di depannya dan berkata, instrumen garis keturunan jenis terbaru ini memiliki 6 negara bagian dan 18 tingkat, menyala, dan semakin tinggi levelnya, semakin kuat intensitas deteksi meteran garis keturunan ini. Apakah Anda melihat berapa banyak pola formasi yang menyala di meteran garis keturunan ini? 1, 2, 3. Li Wenyu berkonsentrasi menghitung. Dan tiba-tiba dia terkejut dan kehilangan suaranya. 18 cara. Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Itu adalah jalan ke-18. Mata Dong Fangking dalam dan dia berkata dengan suara yang dalam. Instrumen garis keturunan semacam ini adalah sesuatu yang baru saja saya kembalikan dari Tanah Suci garis keturunan superior belum lama ini. Di seluruh 5 negara utara. Sedangkan untuk kerajaan Daqi, hanya yang ini saja. Tidak ada kegunaan lain. Meskipun itu aku. Saat ini dia hanya menguasai teknik pembukaan untuk 12 level pertama. Tetapi pemuda tadi langsung membuka pengukur garis keturunan ke level kekuatan tertinggi 18. Menurut Anda apa yang sedang terjadi? Li Wenyu berkata dengan kaget. Presiden. Milik Anda. Artinya ada ahli darah yang kuat di belakang pemuda ini. Itu sangat mungkin. Meskipun tidak. Anak laki-laki ini jelas tidak sederhana. Dong Fangking menyipitkan matanya, mengelus janggutnya, dan berkata sambil berpikir, ibu kota kerajaan kita memiliki pemuda yang sangat menarik. Haha, sungguh menarik. Chen menghela nafas sedikit ketika dia kembali ke rumah dan menemukan ibunya tidak ada di sana. Ibu keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari akhir-akhir ini. Dia pasti berlarian mencari uang. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Aku tidak boleh membiarkan ibuku terus bekerja keras. Dia diam-diam mengambil keputusan dan kembali ke kamarnya, terus berlatih. Di ruangan sederhana, Qin Chen duduk bersila. Lingkaran cahaya berwarna darah muncul di tubuhnya. Dan lapisan rune berwarna darah muncul di bawahnya, membungkusnya di dalamnya. Sebagai master kekaisaran garis keturunan tingkat 8 di kehidupan sebelumnya, Qin Chen secara alami mengetahui banyak teknik budidaya garis keturunan. Apa yang dia latih saat ini adalah teknik budidaya garis keturunan yang sangat menantang dalam domain seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Setelah garis keturunan terbangun, perlu ada proses konsolidasi. Dan yang dilakukan Qin Chen adalah mengkonsolidasikan garis keturunannya. Kedua, kendali seorang pejuang atas garis keturunan memerlukan upaya terus-menerus untuk mengontrol dan mengaktifkan garis keturunan dengan memuaskan. Apa yang terjadi? Kekuatan darahku meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. 1 jam kemudian, Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya benar-benar meningkat. Meskipun pertumbuhan ini sangat halus dan tidak akan diperhatikan oleh prajurit biasa, pertumbuhan ini langsung diketahui olehnya. Bab 35 Garis Darah Tingkat Dewa.
Tidak mungkin. Jika prajurit biasa ingin meningkatkan garis keturunan mereka, mereka hanya dapat meningkatkannya dengan menyerap kekuatan garis keturunan dan kristal darah di tubuh monster darah, atau melalui peningkatan master garis keturunan. Tapi garis keturunan petirku. Seseorang siapa yang bisa tumbuh dengan garis keturunannya sendiri? Qin Chen terkejut dengan penemuannya. Selain garis keturunan tingkat pertama hingga ke-9 di dunia, ada juga 3 tingkatan, fana, misterius, dan raja. Ini karena betapapun sampahnya garis keturunan itu, ia dapat ditingkatkan melalui peningkatan master garis keturunan atau dengan menyerap kekuatan garis keturunan tersebut. Namun, garis keturunan yang berbeda memiliki tingkat yang berbeda dan memiliki kemungkinan pertumbuhan akhir yang berbeda. Garis keturunan fana mengacu pada jenis garis keturunan biasa yang hanya dapat tumbuh menjadi garis keturunan kelas 3. Garis keturunan semacam ini hanya dapat dipromosikan ke tingkat ketiga, yang merupakan yang paling biasa. Level Suan adalah jenis garis keturunan yang dapat dipromosikan ke level ke-6. Sedangkan untuk level Raja, itu adalah garis keturunan yang bisa tumbuh hingga level ke-9. Menurut legenda, di atas garis keturunan tingkat raja, ada juga garis keturunan tingkat dewa. Garis keturunan ini tidak perlu menyerap kekuatan garis keturunan dan kristal darah monster darah, tetapi secara otomatis dapat meningkatkan levelnya seiring dengan tingkat budidaya prajurit meningkat. Hanya saja garis keturunan seperti ini selalu ada hanya di legenda. Qin Chen hanya mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Apakah garis keturunan guntur saya adalah garis keturunan tingkat dewa yang legendaris? Qin Chen merasa panas di sekujur tubuhnya dan telapak tangannya berkeringat. Meskipun dia tidak tahu betapa menakutkannya garis keturunan tingkat dewa, dia dapat mengetahui dari literatur bahwa pertumbuhan dan kekuatan garis keturunan tingkat dewa jauh lebih tinggi daripada garis keturunan tingkat raja. Tingkat garis keturunan pada akhirnya akan mati selama mereka tidak binasa. Prestasinya sangat mencengangkan, dan dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Apakah saya memiliki garis keturunan setingkat dewa atau tidak? Prioritas utama adalah meningkatkan kultivasi saya. Saya terlalu jauh tertinggal sebelumnya, dan waktu tidak menunggu siapapun. Saya harus naik ke tingkat manusia akhir sebelum ujian perguruan tinggi. Qin Chen menghela napas panjang. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tinggal di rumah dan mengasingkan diri. Teknik Kaisar Ilahi Bintang 9 melakukan siklus demi siklus di tubuhnya. Setiap minggu, energi sebenarnya di 12 meridian di tubuh Qin Chen akan meningkat. Pada saat ini, kekuatan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 terungkap. Setelah teknik umum digunakan selama puluhan minggu, meridian tubuh manusia tidak akan mampu menahan dampak energi sebenarnya, menyebabkan sedikit kerusakan. Prajurit seringkali perlu istirahat selama beberapa waktu sebelum dapat melanjutkan praktik. Namun, saat berlatih seni Kaisar Dewa Bintang 9, ini akan memelihara dan memperbaiki meridian, yang berarti Anda dapat berlatih tanpa henti tanpa menyebabkan kerusakan pada meridian. Dengan latihan berulang kali, energi sebenarnya dalam tubuh Qin Chen menjadi semakin kuat. Akhirnya, itu adalah hari sebelum ujian perguruan tinggi akan segera tiba. Boom! Tiba-tiba terdengar suara teredam di dantian Qin Chen, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Terobosan ke tahap akhir tingkat manusia. Kapasitas kolam Qi segera bertambah 10 kali lipat. Kolam Qi yang awalnya seukuran wastafel segera menjadi 1 meter persegi. Berisi Qi murni dalam jumlah besar, melonjak seperti danau penuh. Saya akhirnya berhasil menembus tingkat akhir manusia. Tujuan saya selanjutnya adalah mencapai tingkat bumi. Saya akan mencoba menerobos ke tingkat bumi dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kecepatan kultivasi ini akan terlalu lambat. Mendengar pikiran Qin Chen, saya harus muntah darah karena depresi. Dalam 1 bulan,
Terobosan dari tingkat manusia awal ke tingkat manusia akhir hampir sebanding dengan 1 tahun pelatihan yang dilakukan oleh beberapa remaja berbakat. Namun masih terlalu lambat. Itu tidak masuk akal. Tidak peduli apa. Setelah mencapai level manusia akhir, mereka yang ingin menertawakanku di ujian perguruan tinggi mungkin akan kecewa. Qin Chen tersenyum dingin. Ekspresi jahat Zhao Feng muncul di benaknya. Saya ingin tahu di mana kekuatan saya sekarang. Qin Chen berdiri dan datang ke halaman. Saat itu tengah hari. Dan tidak ada seorang pun di rumah, biasanya Qin Yueqi tidak kembali pada siang hari. Qin Chen menatap batu hitam setinggi setengah pria di halaman di depannya. Melangkah sedikit salah. Tiba-tiba menendang kakinya. Dan bergegas keluar dengan keras. Retak. Di mana Qin Chen berdiri sebelumnya. Ubin lantai segera meledak dan menyebar seperti jaring laba-laba. Seperti kilatan petir. Dia sampai ke batu yang membandel dalam sekejap. Menggunakan kekuatan kakinya untuk menggerakkan pinggangnya. Lalu pinggangnya untuk menggerakkan punggungnya. Lalu bahunya. Dan akhirnya dia memusatkan kekuatannya pada tangan kanannya dan meninju batu itu. Boom! Terdengar suara keras. Dan seluruh batu itu ditembus oleh kekuatan kepalan tangan. Batu itu segera hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan kerikil seukuran kepalan tangan, yang meledak di seluruh tanah. Kekuatan pukulan ini seharusnya sekitar 20 tenaga kuda. Qin Chen mengangguk puas. Seorang pejuang pada tahap awal tingkat manusia biasa memiliki kekuatan 1 kuda. Seorang pejuang pada tingkat manusia tingkat menengah memiliki kekuatan 5 kuda. Dan seorang pejuang pada tingkat manusia akhir memiliki kekuatan 10 kuda. Qin Chen baru saja menembus ke tingkat akhir manusia dan sudah memiliki kekuatan 20 kuda. Yang sudah cukup bagus. Saat tingkat budidayanya meningkat, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Beristirahatlah dan tunggu ujian perguruan tinggi besok. Qin Chen mengenakan 1 set pakaian bersih dan menutup matanya di kamar untuk beristirahat. Rumah Qin. Halaman tempat tinggal Zhao Feng. Qin Yong. Ujian Akademi Tianxing besok. Bagaimana kabarmu? Zhao Feng duduk di kursi malas dan berkata dengan ekspresi muram. Kembali ke nyonya. Semuanya sudah beres. Tapi, Qin Yong membungkukkan badannya dan berkata sedikit. Hanya apa? Orang itu mengira nyonya memberinya terlalu sedikit. Dan ingin menambahkan 20.000. Berikan padanya. Zhao Feng menyipitkan matanya dan berkata. Selama binatang kecil itu tidak bisa lulus ujian Akademi Tianxing. Itu hanya 20.000 bukanlah apa-apa. Ya, Qin Yong mengangguk. Ragu-ragu sejenak. Tetapi akhirnya berkata. Nyonya. Apakah layak bagi kita untuk menghabiskan begitu banyak energi untuk anak laki-laki seperti itu? Bagaimana jika orang-orang di Akademi Tianxing tahu bahwa kita menyuap guru penilai mereka? Akademi Tianxing menjadi marah. Yang sangat berbahaya bagi keluarga Qin kami. Apa yang kamu tahu? Zhao Feng menyipitkan matanya dan berkata. Tidak peduli apa yang terjadi pada Qin Chen. Dia tetaplah darah lelaki tua itu. Meskipun insiden Liang Yu digunakan untuk mengusir ibu dan anak mereka keluar dari rumah Qin Mansion kali ini, jika lelaki tua itu bahkan jika mereka bermain trik, mereka masih dapat membawa ibu dan anak mereka kembali ke mansion. Tetapi jika anak tersebut gagal lulus ujian Universitas Tianxing dan dikeluarkan dari perguruan tinggi, itu akan berbeda. Bahkan jika orang tua itu tidak mau, itu tidak akan membantu. Yang saya inginkan adalah Qin Yueqi dan putranya tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Qin dalam hidup ini. Zhao Feng berteriak keras. Dengan wajah galak. Qin Yong tiba-tiba berkata. Nyonya, saya mengerti. Zhao Feng mengangguk. Anda dapat berkomunikasi dengan saya lagi ketika Anda punya waktu. Uang bukanlah masalah. Yang saya harap adalah tidak ada yang salah kali ini. Jika anak itu adalah diizinkan untuk lulus jika kamu lulus ujian masuk perguruan tinggi, kamu akan mendapat masalah. Ibu, apa yang kamu khawatirkan? Ujian perguruan tinggi ini akan dihadiri oleh siswa dari semua kelas. Saya berjanji.
Bahkan jika Qin Chen membangunkan garis keturunannya, saya akan menghancurkannya di penilaian berikutnya. Pintu terbuka dengan tampilan percaya diri. Bab 36 Terobosan satu demi satu. Vener, melihat pengunjung itu, Zhao Feng tersenyum dan berkata, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Qin Fen tersenyum garang dan berkata, "Ibu, jangan khawatir. Anakku sudah mencapai puncak tingkat manusia akhir, yang jauh dari permukaan bumi. Hanya satu langkah lagi untuk berurusan dengan anak itu Qin Chen. Ini lebih dari cukup. Kamu bisa mengalahkannya dengan satu gerakan." Zhao Feng menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya dan memuji. "Oke, Vener. Tapi kamu tidak bisa mengarahkan pandanganmu pada Qin Chen. Saya harap kamu bisa tunjukkan padaku. Saudaraku, belajarlah dan jadilah jenius terbaik di ibu kota. Ibu, ibu selalu ingin aku belajar dari kakak tertuaku. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan dia meskipun dia berbakat?" Kakak tertuanya Qin Feng adalah orang jenius nomor satu di keluarga Qin dan kebanggaan Zhao Feng. Qin Feng telah menunjukkan bakat yang luar biasa sejak dia masih kecil. Beberapa tahun yang lalu, dia telah menembus tingkat prefektur, mengikuti Raja Dingwu di medan perang, dan membuat beberapa pencapaian besar, dan dia juga jauh dari jenderal. Dapat dikatakan bahwa Qin Fen telah hidup dalam bayang-bayang kakak laki-lakinya sejak ia masih kecil. Untungnya, Qin Chen selalu berada di bawah untuknya. "Hei, saudaraku yang baik. Sebaiknya kamu berdoa agar garis keturunanmu tidak terbangun besok." Memikirkan ujian perguruan tinggi besok, mulut Qin Fen sedikit melengkung, dengan seringai ganas di wajahnya. Saat ini, rumah Wan Hou. Sekelompok siswa dari kelas lanjutan Akademi Tianxing berkumpul di sini. Semuanya adalah anak bangsawan dari keluarga pejabat ibu kota kerajaan. Selamat kepada Markis Muda. Selamat kepada Markis Muda. Dia telah menembus tingkat prefektur dalam satu kali kejadian. Dia akan lulus dari Universitas Tianxing besok. Kemudian dia akan mengikuti Wan Markis dan menjabat sebagai pejabat di pengadilan. Dia akan bertarung di medan perang dan dinobatkan sebagai raja dan perdana menteri. Itu semua adalah hal yang biasa. Di halaman, sekelompok pangeran, cucu, dan anak-anak bangsawan, dikelilingi oleh seorang pria muda dengan kulit cerah dan mata lembut. Semuanya memujinya. Haha, pemuda feminin itu mengenakan jubah indah dan sepatu bot Lion Cloud. Bahkan di musim dingin, dia memegang kipas kertas dan tampak anggun. "Kalau begitu saya menerima kebaikan Anda. Petik 2 titik. Mulai sekarang, Tuan Hou sangat makmur. Jadi jangan lupakan semuanya. Titik. Markis muda baru berusia 17 tahun dan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat prefektur. Ada begitu banyak anak bangsawan di seluruh ibu kota kerajaan. Dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Markis muda. Satu sama lain dengan kemahiran yang tinggi. Di tengah kerumunan, Wei Zhen tampak murung dan menatap pemuda feminin itu dengan tidak senang. Dia dan Li Qingfeng sama-sama murid keluarga Hou. Mereka memiliki hubungan yang baik dan memiliki banyak kontak satu sama lain di hari kerja. Tetapi pada saat yang sama mereka diam-diam bersaing satu sama lain. Dan tidak ada yang diyakinkan oleh satu sama lain. Sekarang Li Qingfeng telah menembus ke tingkat bumi. Tetapi dia masih berjuang di puncak tingkat akhir manusia. Tidak hanya budidayanya tidak meningkat dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia juga mengalami beberapa kemunduran. Dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia seperti ini pasti terkait dengan tendangan yang diberikan Qin Chen kepada dantiannya. Dia juga menemui beberapa dokter dan apoteker. Tetapi setelah diagnosis, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Dan dia menjadi semakin kesal terhadap Qin Chen. Saudara Li, setelah jumlah orang di sekitarnya lebih sedikit, Wei Zhen segera melangkah maju. "Oh, Saudara Wei," Li Qingfeng tersenyum sedikit, menepuk telapak tangannya dengan kipas angin, dan menatap Wei Zhen dengan sedikit sikap acuh tak acuh di matanya.
dan senyum tipis di sudut mulutnya. Kali ini, aku akan menembus level bumi terlebih dahulu untuk saudaraku. Saudara Wei, kamu harus bekerja keras dan jangan mengabaikanku. Saudara Wei masih ingin menunggu saudara Wei menerobos dan bersaing satu sama lain. Saudara Li, jangan khawatir. Tuan Wei tidak akan membiarkan saudara Li menunggu lama. Wei Zhen menekan ketidakpuasannya dan berkata dengan bangga. Dan kemudian percakapan berubah. Tuan Wei datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu. Oh, saya akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi besok. Saya ingin saudara Li membantu saya memberi pelajaran kepada seseorang. Siapa? Li Qingfeng tampak terkejut. Wei Zhen bukanlah orang yang suka meminta bantuan. Lagi pula, siapa yang ingin dia ajarkan? Dan siapa yang perlu meminta bantuan darinya? Qin Chen. Wei Zhen menyipitkan matanya dan mengucapkan kata demi kata. Dengan ekspresi kebencian di matanya. Li Qingfeng mengerutkan kening. Qin Chen yang mana? Siapa lagi Qin Chen yang kamu kenal? Dia. Li Qingfeng tercengang dari keluarga Qin. Dan siswa pertama sejak berdirinya Akademi Tianxing yang mungkin dikeluarkan karena ketidakmampuannya untuk membangkitkan garis keturunannya. Oleh karena itu, meskipun Qin Chen hanya seorang siswa di kelas junior, dia telah mendengar tentang pihak lain nama. Wei Zhen bisa dengan mudah menangani orang seperti itu sendirian. Jadi mengapa dia membiarkan dirinya mengambil tindakan? Ditatap oleh mata Li Qingfeng yang ragu. Wei Zhen sepertinya mengetahui keraguan di hati orang lain. Mengertakkan gigi dan berkata, orang ini tidak sesederhana yang kamu kira. Oh, katakan padaku. Tertarik. Ketika Wei Zhen menjelaskan keseluruhan ceritanya, kegembiraan di wajah Li Qingfeng menjadi lebih kuat. Dia melirik Wei Zhen dengan jijik. Seolah-olah dia sedikit meremehkan bahwa dia dikalahkan oleh pecundang. Dan berkata dengan tenang, haha. Ini menarik. Saya setuju. Petik 2. Bagaimanapun, dia telah menembus ke tingkat prefektur dan akan lulus dari Akademi Tianxing setelah ujian besar. Jika Qin Chen diberi pelajaran, tidak ada yang akan peduli padanya. Rumah Pangeran Kang. Tempat latihan seni bela diri. Langit penuh bintang. Zhao Lingshan memegang pedang berbintang dan menusukkannya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak berkelap-kelip di langit, padat dan tak terhindarkan. Ding 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 ding. Suara benturan emas dan besi yang tajam terdengar. Dan ketiga penjaga itu mundur terus-menerus, mengambil hampir 10 langkah sebelum mereka berhenti. Beberapa bekas pedang robek muncul di dada mereka, menyentuh baju besi bagian dalam di dalamnya. Kultivasi sang putri sangat tinggi. Saya malu pada diri saya sendiri. Beberapa penjaga menghela nafas dengan pedang terkulai. Papa, Pangeran Kang Zhao Jing berdiri di samping, menepuk telapak tangannya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Liang Yu di sampingnya. Terima kasih Guru Liang atas ajaranmu. Kultivasi putriku meningkat pesat hanya dalam 1 bulan. Dia telah menembus tingkat prefektur dan akan lulus dari Akademi Tianxing besok. Liang Yu berkata dengan ringan. Pangeran Kang terlalu dipuji. Itu karena sang putri sangat berbakat. Dia telah membangkitkan garis keturunan kelas 3 dan memiliki warna oranye bakat rohani. Seks. Jadi mempraktikkan metode rahasiaku bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan kamu bisa menembus tingkat prefektur dalam waktu sebulan. Pangeran Kang tersenyum dan berkata, tidak peduli apa. Semua ini adalah penghargaanmu. Tuan I berharap setelah putriku lulus dari Akademi Tianxing, dia dapat belajar dengan Guru Liang dan berusaha untuk menjadi pemurni senjata sejati sesegera mungkin. Kata Liang Yu. Itulah yang saya ingin dia lakukan untuk menerobos ke tingkat prefektur dan lulus dari Akademi Tianxing sesegera mungkin. Haha, Pangeran Kang tertawa. Besok adalah ujian akhir tahun Akademi Tianxing. Saya ingin tahu apakah Guru Liang tertarik untuk melihat ujian gadis kecil saya besok. Dia menghela napas. Itu perlu. Liang Yu dan Pangeran Kang tertawa dan meninggalkan tempat latihan. Sementara Zhao Lingshan terus berlatih.